Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati Ginting. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Yudhiyadin di Sumatera Utara dengan NIDN 0115056804. Saya adalah dosen dengan bidang konsentrasi farmaseutik, farmasi industri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menampilkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disebut PDD UKT-PT bidang pengajaran. Kegiatan ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Smart Cerdos tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu di Prodi Sarjana Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Yudhiyadin, yaitu Teknologi dan Formulasi Solid. Pemaparan ini mengacu pada prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut adalah outline dari materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya di sini Apoteker Ernawati Ginting, SSC, MSc adalah dosen di Universitas Yudhiyadin dalam bidang teknik formulasi. Adapun video ini dibuat dalam rangka memenuhi PDD UKT-PT bidang pengajaran Cerdos 2025. Pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di sesi ini saya ingin memaparkan tentang outlet pemaparan mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solida Delivery, Interaction, and Assessment yang menyangkut tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian teknik dan indikator, rekaman video proses pengajaran. Deskripsi tentang mata kuliah teknologi formulasi terdiri dari identitas mata kuliah semester genap 2025-2026, kode mata kuliah FKB 216, status mata kuliah wajib, bobot materi 2 teori dan 1 praktikum. Dan mata kuliah ini persyaratan bahan bakunya dari fisika farmasi, teknologi formulasi solida. Peserta kelas masing-masing terdiri dari 30 sampai 35 orang. Kami di sini ada saya sendiri dan Apoteker Kanada C, SPAM, MPAM. Kemudian mata kuliah ini berisi kemampuan akhir tahapan pembelajaran Learning Outcome CPMK yang meliputi kemampuan untuk menjelaskan prinsip dasar sediaan solida, lalu kemampuan mengidentifikasi, memilih bahan aktif serta eksipien sediaan solida, mampu merancang dan memformulasi sediaan solida, mampu melakukan evaluasi sediaan solida, mampu menginterpretasi hasil uji mutu sediaan solida. Adapun materi pengajarannya terdiri dari pertama pendahuluan konsep dasar sediaan solida dalam farmasi. Yang kedua, bahan aktif dan eksipien dalam formulasi sediaan solida. 3, metode pencampuran serbuk dan faktor yang mempengaruhi proses pencampuran. Lalu persyaratan parameter serbuk dan evaluasi. Teknologi granulasi kering dan basah karena ini sangat erat kaitannya dengan serbuk dan granul. Lalu kapsul penggolongan dan cara pembuatannya. Evaluasi sediaan kapsul, suppositoria, persyaratan dan parameter sediaan suppositoria. Yang ke-9, cara pembuatan dan evaluasi sediaan suppositoria. 10, menjelaskan tentang penggolongan dan sistem penghantaran tablet.
Ke-11 menjelaskan tentang kompresi tablet, parameter dan evaluasi sediaan tablet. Ke-12 menjelaskan prinsip desain sediaan pelepasan termodifikasi, diantaranya extend, delete, sustain, release. Lalu memahami aplikasi sediaan nanopartikel dan mikropartikel pada sediaan solida, memahami faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas dan pelepasan obat sediaan. Adapun referensi adalah dari Ansel, pengantar bentuk sediaan farmasi, lalu Auton, ID, Astuti. Nah, ini adalah beberapa sistem yang dipakai di Universitas Nyadin, yaitu dengan menggunakan siakat secara online dan dapat juga dilakukan secara luring. Ini juga adalah bagian dari siakat. Hari ini materinya tentang penggolongan obat dan bentuk sediaan tablet. Ya, sediaan tablet adalah salah satu bentuk sediaan solida. Sebelum kita sampai ke materi, ada beberapa peraturan yang menyangkut tentang obat. Bisa dilihat di sini slide-nya tentang pengertian obat, bahwa obat itu mencakup semua hal yang berkaitan dengan penetapan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit atau kelainan badan rohania pada manusia atau hewan. Dan untuk memperelok badan, berarti kosmetika masuk di dalam daftar obat, masuk dalam daftar sediaan farmasi. Di antara peraturan yang ada juga kita mengenal yang namanya obat OTC. Obat OTC ini yang kita kenal sehari-hari sebagai obat bebas dan obat bebas terbatas. Jadi obat bebas terbatas sebenarnya adalah obat keras yang telah dibatasi, ya kan? Apa yang dibatasi yaitu dosisnya, bentuk sediaannya, sehingga dia bisa dipergunakan langsung oleh pasien. Ya, dengan demikian akan mempermudah obatan. Lalu ada lagi obat jadi. Ya, obat jadi itu apa yang kita kenal selama ini seperti sediaan tablet, serbuk, suppositoria, ya, itu termasuk sediaan obat jadi. Ada lagi obat generik. Apa bedanya obat generik dengan obat generik berlogo? Obat generik adalah obat dengan nama generik sesuai dengan penamaan zat aktif yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia. Ya, misalnya parastamol itu termasuk nama generik. Lalu ada obat generik berlogo, artinya dia memiliki logo dari produsen yang memproduksinya. Misalnya obat generik Kimia Farma. Lalu obat nama dagang, ini yang dikenal sebagai nama obat paten. Jadi dia obat nama dagang sediaan yang ditetapkan pabrik pembuat dan terdaftar di Departemen Kesehatan yang bersangkutan. Obat nama dagang disebut juga obat merek terdaftar. Lalu ada lagi obat tradisional. Obat tradisional ini ada berbagai macam, ada obat jamu yang kita kenal sehari-hari, ada juga apalagi obat itu farma. Jadi dia berasal dari hewan, mineral atau sediaan gelenik. Bedanya dengan obat fitofarmaka apa? Ada yang tahu? Obat jamu dengan obat fitofarmaka. Apa beda obat jamu dengan obat fitofarmaka? Cara empiris ya. Ya, jadi kalau obat jamu dia secara empiris, misalnya
kita mengenal ada obat-obat dari obat tradisional dari nenek moyang kita yang dipergunakan secara turun-menurun. Sementara kalau obat fitofarmaka sudah ada dilakukan uji, apakah uji klinis, praktik preklinis, ya kan? Nah, beberapa uji yang masih banyak lagi uji yang evaluasi yang dilakukan agar lolos sebagai obat fitofarmaka. Jadi dia lebih ada datanya, lebih bisa dipergunakan. Nah, kemudian tablet. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung zat aktif atau eksipien farmasi. Jadi dengan bahasa ini berarti suatu tablet bisa mengandung zat aktif, bisa juga tidak mengandung zat aktif. Bisa juga mengandung eksipien, bahan tambahan. Bahan tambahan di tablet ada berapa macam, nanti kita akan lihat di materi berikutnya ya. Ada bahan pengikat, ada bahan pengembang, dan lain-lain. Mengapa dipergunakan obat tablet ya kan? Sediaan tablet memiliki kemudahan, diantaranya lebih mudah disimpan, kemudian usia pakainya lebih panjang, lalu lebih praktis dan konsentrasi dapat divariasikan. Kemudian dapat dibuat menjadi tablet kunyah dengan penambahan mentol. Selain itu, untuk orang dewasa dengan kasus kejiwaan anak-anak juga bisa dipergunakan. Jadi baik anak-anak bisa digunakan, untuk orang dewasa juga mudah. Kemudian ongkos pembuatannya paling rendah karena ketika dia sekali mencetak dalam satu siklus batch, dia bisa bahkan untuk yang paling sederhana di laboratorium kita aja bisa langsung mencetak 50 tablet. Apalagi kalau udah skala pabrik ya kan. Lalu sediaan yang utuh dan ketepatan ukurannya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam variasi dosis ya. Lalu dia lebih praktis dan efisien dan dapat dibuat dalam berbagai dosis. Bentuknya kompak, dapat diberikan dalam berbagai dosis. Sedangkan kekurangan tablet adalah orang yang suka menelan tablet, maka dia tidak bisa minum tablet. Kemudian beberapa obat tidak dapat dikempam menjadi sediaan yang padat dan kompak. Jadi ternyata tidak semua obat bisa dibuat menjadi tablet karena dia tidak memenuhi syarat untuk bisa dicetak menjadi tablet. Kemudian obat dengan rasa dan bau yang tidak enak, ya misalnya apa yang kalian kenal yang tidak enak? Contohnya minyak ikan ya. Minyak ikan kira-kira enak nggak diminum? Ya, dia bau amis ya kan. Jadi dia tidak bisa dibuat dalam bentuk tablet. Kemudian obat yang sensitif terhadap oksigen dan kelembapan ya. Dia harus dilakukan berbagai macam, salah satunya dengan enkapsulasi. Juga ada beberapa lagi yang bahan aktif yang tidak bisa dicetak menjadi tablet, misalnya dia sukar dibasahi, disolusinya rendah, dan obat dengan dosis menengah atau besar. Misalnya dosisnya sampai 1 gram ya kan. Jadi dengan dosis yang besar dia tidak memungkinkan untuk dibuat menjadi sediaan tablet. Nah, bentuk sediaan, jadi secara umum bentuk sediaan suatu tablet dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya tujuan pemberiannya. Ya. Jadi tujuan pemberiannya misalnya dia digunakan secara sistemis atau lokal atau digunakan di bawah lidah ya kan. Itu menentukan bentuk sediaan yang digunakan. Kan nggak mungkin juga misalnya kita membuat sediaan dengan ukuran besar dimasukkan di bawah lidah ya kan. Lalu kondisi penyakit ya, kemudian jenis penyakit ya,
Kemudian zat berkhasiat yang ada, kandungan zat berkhasiat dan lama kerja obat dibutuhkan. Klasifikasi tablet berdasarkan bentuk sediaan ada berbagai macam. Ternyata ada berbagai macam sediaan tablet dengan ada yang ukurannya kalau kita lihat di slide ini ada yang bentuknya bulat, kemudian bentuknya lonjong, ya kan? Nah, itu klasifikasi berdasarkan bentuk sediaan tabletnya. Ada berdasarkan rute pemberian. Nah, misalnya rute pemberiannya oral, ya berarti dia dimasukkan secara oral. Ya, tentunya bisa diberikan pada kasus penyakit yang memang penanganannya secara oral. Nah, kalau dia ada juga yang diberikan secara sublingual, ya melalui di bawah lidah, ya. Kelebihannya kalau dia secara sublingual dia kerjanya lebih cepat, ya karena dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Ada yang secara bukal juga di antara gusi, ya. Ada lagi orodisposable dan ada juga dimasuk ke dalam vaginal. Jadi vaginal itu bukan hanya suppositoria, ya. Ternyata tablet bisa juga dibuat dalam untuk sediaan vaginal dan suppositoria. Masing-masing punya kelebihan. Kalau oral dia tentunya lebih alami, ya. Tidak merusak bagian tertentu. Kan ada juga obat yang tablet pun diletakkan untuk implan, ya ditanam di bawah kulit. Jadi dia ada proses merobek jaringan. Nah, tipe tablet ada juga berdasarkan ini, ya. Ada yang berdasarkan dia di coating atau tidak, ya kan. Ada yang cara sugar coating, ada film coating, entry coat, ya kan. Effervescent tablet, ya effervescent itu yang tablet yang dimasukkan ke dalam air, ya, seperti kalsium diredoxon, lalu chewable tablet, dispersible tablet, dan ternyata ada juga misalnya tablet dimasukkan ke dalam air, dalam pelarutnya lalu disuntikkan, ya. Jadi tentunya ada alasan mengapa dia dimasukkan ke dalam air baru disuntikkan, ya. Kenapa nggak langsung disuntik, ya kan? Misalnya alasan apa coba? Alasan stabilitas, ya kan? Ya. Lalu ada sustain release. Sustain release ini tablet yang dibuat untuk penggunaan secara panjang, ya. Ada multilayer tablet. Multilayer ini adalah tablet berlapis ganda. Contohnya apa? Tablet berlapis ganda. Bodrexin, ya. Bodrek, ya. Bodrek itu ada salah satu yang kita kenal, dia ada 2 lapis, ya. Kenapa harus ada lapis ganda? Kenapa harus lapis ganda? Kenapa tidak harus sekali? Kan itu kurang kerjaan, ya kan? Jadi ada alasannya kenapa dia lapis ganda, ya. Ini misalnya kalau lapis ganda untuk obat-obat yang kita ingin menggunakan keduanya, tapi dia secara kimiawi dia tidak boleh bercampur. Namanya OTT, obat tak tercampurkan, ya. Kemudian sublingual dan Trofes, ya. Trofes obat hisap, ya. Jadi dihisap, penggunanya dihisap. Jadi ada yang dikunyah, ada yang dihisap. Kalau tablet dikunyah, apa yang larangan yang tidak boleh? Tablet yang dikunyah. Kalau dikunyah dia berarti harus dikunyah, ya. Nggak boleh ditelan, ya. Ya, kalau yang lapis ganda boleh nggak dikunyah? Enggak, ya. Apa alasannya kenapa enggak? Karena kalau dikunyah berarti dia bercampur, ya kan? Sementara kita membuat dia berlapis ganda agar dia tidak bercampur, ya kan? Jadi ada vaginal tablet, ada hypodermic tablet.
Nah, ini ada berbagai macam golongan tablet yang kita kenal di masyarakat, dan ini semua ada tujuan penggunaannya, mengapa harus dibuat dengan berbagai macam kondisi ini.